Yang pertama saya akan jelaskan tentang arti kata perjanjian. Sebelum kita masuk dalam hal-hal yang mendetail tentang alasan istilah penggunaan kata perjanjian lama, kita lebih dahulu harus mengetahui arti kata perjanjian. Di sini kata perjanjian ditulis dengan beberapa terjemahan. Yang pertama terjemahan bahasa Inggris yang disebut testament atau covenant. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris ada dua kata, testament dan covenant, dan juga dalam bahasa Latin terjemahannya dengan kata testamentum. Dan berikut dalam bahasa Ibrani kata perjanjian diterjemahkan dengan kata berit. Jadi sekali lagi, kata perjanjian dalam bahasa Inggris ada dua kata, testament dan covenant. Dalam bahasa Latin ada kata testamentum, dan juga dalam bahasa Ibrani ada kata berit di sana. Itulah arti kata perjanjian. Dan tentunya kita sudah mendapatkan beberapa hal ya tentang arti kata perjanjian ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi atau lebih detail lagi tentang materi ini, tentang penggunaan istilah perjanjian lama, kita akan masuk dalam slide-slide berikutnya dan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang perjanjian dengan Adam. Yang perjanjian ini juga bisa disebut dengan perjanjian Eden. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 dan 17, di sini mengatakan bahwa manusia boleh memakan semua pohon yang ada di taman itu, kecuali satu pohon yang tidak bisa manusia makan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena jika mereka melanggar dan memakan buah itu, Tuhan sudah berkata pada ayat yang ke-17, pasti manusia akan mati dan binasa karena ketidaktaatan manusia kepada Allah. Ya, jadi inti dari perjanjian ini atau yang juga disebut perjanjian Eden adalah kasih karunia pemeliharaan. Namun manusia melanggar atau melangkahi perjanjian Adam. Kemudian mereka juga berkhianat kepada Allah. Nah, akibatnya Tuhan Allah menghukum mereka dengan cara mengusir mereka dari Taman Eden, dan kemudian maut menguasai Adam dan seluruh manusia. Ya, itu ada pada kitab Hosea 6 ayat 7. Ya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perjanjian dengan Nuh. Yang pertama ada di kitab Kejadian 6 ayat 18. Di situ saya akan menjelaskan perjanjian Allah dengan Nuh. Melalui perjanjian ini, Allah berjanji kepada Nuh bahwa ia akan selamat dari air bah. Nuh menanggapi perjanjian Allah ini dengan percaya kepadanya dan firman-Nya. Jadi yang kedua ada dalam kitab Kejadian 9 ayat 9 sampai 17. Ayat-ayat ini berbicara tentang perjanjian Allah dengan manusia dan alam. Allah berjanji untuk tidak lagi membinasakan bumi dan semua makhluk hidup dengan air bah. Jadi inti dari penjelasan ini adalah kasih karunia keselamatan dari Allah. Kesempatan ini ada juga perjanjian dengan Abraham, dan perjanjian ini juga diteguhkan melalui Ishak dan Yakub dalam Kejadian 15 ayat yang ke-18. Dan juga selain ayat ini banyak juga ayat referensi yang lain yang membuktikan bahwa perjanjian Allah dengan Abraham dan juga kepada Ishak dan Yakub. Jadi bukan hanya di Kejadian 15 ayat 18, tapi masih ada ayat-ayat referensi yang lain yang meneguhkan bahwa ada perjanjian Allah dengan Abraham, bahkan dengan Ishak dan Yakub. Dan inti dari perjanjian ini adalah pemeliharaan Allah kepada keturunan Abraham, yakni bangsa Israel. Jadi sekali lagi, inti dari perjanjian ini adalah pemeliharaan Allah kepada keturunan Abraham, yakni bangsa Israel. Itulah perjanjian dengan Abraham.
perjanjian dengan Allah. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Sinai. Tuhan membuat perjanjian ini ketika Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Di kaki Gunung Sinai, Tuhan membuat perjanjian antara Tuhan dan seluruh bangsa Israel. Perjanjian ini disertai dengan segala ketetapan dan peraturan atau hukum Taurat yang disertai berkat dan kutuk. Kepatuhan atau pelanggaran diikuti segala konsekuensinya dalam Keluaran 2 pasal 20 sampai 31. Inti dari perjanjian ini adalah jaminan pemeliharaan dan keselamatan. Perjanjian dengan Daud dalam Mazmur 89 ayat 3 sampai 4 berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun." Kita juga dapat melihat dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 dan Mazmur 89 ayat 26 sampai 29. Perjanjian dengan Daud ini ditegaskan kepada nabi-nabi yang berpusat pada Mesias yang akan muncul kelak. Sama seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya, inti perjanjian Daud adalah penyaluran kasih karunia, penyertaan, dan keselamatan manusia. Selanjutnya, perjanjian baru. Perjanjian baru ini merupakan klimaks dari seluruh perjanjian, di mana perjanjian ini disebut dengan perjanjian kekal, yang merupakan pencapaian tertinggi dan terakhir dari segala perjanjian. Yang artinya, sesudah perjanjian baru tidak ada lagi pergantian untuk menyempurnakan perjanjian ini. Tidak hanya itu juga, perjanjian ini disebut dengan kebahagiaan tertinggi yang bernilai kekal karena klimaks dan pusat dari Alkitab digenapi dalam perjanjian baru. Selanjutnya, kesimpulan mengapa ini disebut sebagai perjanjian lama. Hal-hal yang lama selalu berkaitan dengan sesuatu yang baru, sehingga perjanjian lama ini memiliki keterikatan yang sangat erat dengan perjanjian baru. Jadi, mengapa perjanjian lama ini muncul? Perjanjian lama ini muncul karena adanya kesepakatan Allah yang dilakukan dengan manusia, yaitu perjanjian Allah dengan Adam, perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Musa, dan perjanjian dengan Daud. Dan kitab perjanjian lama ini dahulunya disebut sebagai kitab suci. Kemudian kitab suci ini disempurnakan menjadi perjanjian lama karena munculnya kitab-kitab baru yang berisikan tentang penggenapan-penggenapan janji yang ada dalam kitab suci itu. Sehingga kitab suci yang berisikan perjanjian-perjanjian kini disebut dengan perjanjian lama, dan kitab yang baru muncul itu yang berisikan tentang penggenapan dari kitab suci itu disebut sebagai perjanjian baru.